Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh sidang jemaat Tuhan serta tamu undangan dan keluarga yang berbahagia hari ini. Terima kasih sudah hadir untuk mendukung kedua mempelai untuk memulai bahtera rumah tangga yang baru. Pemberkatan nikah ini sudah mendapat izin dari pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Sekretariat Satgas COVID-19 dengan nomor surat 049-Satgas-Romawi 3-2021 tertanggal 10 Maret 2021. Oleh karena itu saya mengingatkan bagi kita semua untuk tetap menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan segera memulai ibadah pemberkatan kudus pasangan Frankie dan Dien. Kita akan menyambut kehadiran orang tua, family, dan tentunya kedua mempelai. Oleh karena itu saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan boleh menghadap, boleh mendekati red carpet. Kita akan menyambut kehadiran mempelai pria, didahului dan diiringi oleh bridesmaid dan groomsmen. Mari kita sambut Frankie William Lalihatu. Saya minta berikan aplausnya.
Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadang dengan dia." Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Pengantin dan para hadirin sidang jemaat semuanya, kami persilakan duduk kembali. Kami mempersilakan untuk ibunda tercinta dari Dien untuk memberikan persembahan pujian. Mari kita sambut Ibu Pendeta Yuli Randa.
Kejadian pasal 2 ayat 23 sampai 24. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu. Jemaat dan para hadirin dimohon berdiri. Ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Frankie William Lalihatu dan Saudari Dian Krista Randa ditahbiskan dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita masuk ke dalam kemah Tuhan dan berdiam di gunung Tuhan yang kudus. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita dan penuh kasih. Datang kepadanya dengan sorak-sorai, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dan mempelai berdua. Amin. Jemaat dan hadirin tetap berdiri, kita akan mengangkat satu pujian, datanglah kebaiknya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelantarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa banyak Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah kebaiknya, datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelantarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa banyak Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hadirin jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 13
ayat 4 sampai ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Kita akan membaca berbalas-balasan. Saya akan membaca ayat yang ke-4 dan Bapak Ibu membaca ayat yang ke-5 dan kita akan membaca sampai ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Mari kita memuji Tuhan berkat kemurahan-Nya. Dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ada di sini pada hari ini, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kasih karunia-Mu. Karena itu kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkaulah yang menuntun kami, Engkau yang memimpin dan melindungi kami, Engkaulah yang menyertai kami ya Tuhan. Sehingga kami dapat menghadiri ibadah khusus pada pagi hari ini untuk menyaksikan ya Tuhan pemberkatan nikah bagi kedua anak kami, saudara kami,
yaitu Frankie Lalihatu dan Dien Kristaranda. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati firman-Mu yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini, dan seluruh acara selanjutnya Tuhan pimpin. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dan kedua mempelai saya persilakan duduk. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini merupakan satu kebahagiaan khusus bagi saya, karena Tuhan memberikan saya kesempatan untuk menyaksikan bahkan memberkati anak saya dalam pemberkatan nikah hari ini. Dulu sebenarnya saya juga rindu untuk membaptiskan mereka, tetapi waktu itu ada acara pembaptisan waktu di India dan mereka dibaptis oleh dosen saya dan saya dampingi, dan hari ini saya memang rindu bahwa Tuhan suatu kali kelak saya akan memberkati anak saya dalam pernikahan. Jadi saya bersyukur Tuhan sudah menggenapi kerinduan saya itu, sehingga saya berterima kasih pada Tuhan untuk hari yang istimewa ini. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pemahaman yang benar tentang tujuan dan hakikat pernikahan berdasarkan firman Tuhan akan membuat pernikahan itu bertumbuh sehingga dapat terus dinikmati dan dirayakan untuk pasangan yang menikah. Firman Tuhan kali ini, hari ini khusus untuk kedua anak kami, Frankie dan Dien, tetapi juga bagi kita sekalian. Saya mau menjelaskan tentang hakikat pernikahan. Sebenarnya pernikahan menurut Alkitab itu apa? Pernikahan dapat berjalan dengan baik jika kita melibatkan Tuhan secara terus-menerus di dalam setiap pengambilan keputusan. Sebab perkawinan adalah sebuah rencana ilahi yang istimewa. Dengan demikian pernikahan itu mestinya tetap dijaga dan dipertahankan di dalam kekuatan roh yang mempersatukan. Ada dua hakikat Alkitab, pernikahan menurut Alkitab. Yang pertama, pernikahan itu adalah suatu perjanjian atau covenant, satu perjanjian. Pernikahan bukanlah hasil dari satu perkembangan kebudayaan manusia. Pernikahan bukan juga hasil temuan manusia. Firman Tuhan mengajarkan bahwa pernikahan adalah gagasan dan ciptaan Allah, bukan gagasan manusia. Perkawinan sudah ditetapkan sebelum kejatuhan manusia. Alkitab kita dimulai dengan peristiwa pernikahan dan diakhiri juga dengan pernikahan. Di dalam kitab Kejadian pasal 1, pasal 2 kita melihat di mana Allah menjadikan manusia itu dan memberkati mereka. Mereka dijadikan satu, dan itu adalah definisi pernikahan Kristen. Tetapi di dalam akhir Alkitab, dalam kitab Wahyu, dijelaskan juga ada perkawinan di sana. Perkawinan anak domba, itu perkawinan yang sempurna antara Kristus dengan jemaat. Berarti perkawinan itu adalah sesuatu yang sangat istimewa di hati Tuhan. Oleh karena itu kita melaksanakan acara pemberkatan nikah itu dengan hati yang penuh syukur, penuh sukacita, tetapi dengan kepercayaan yang penuh bahwa ini adalah rencana Tuhan, bukan rencana manusia. Karena perkawinan itu ditetapkan oleh Allah sendiri, ada 3 implikasi yang penting bagi pernikahan ini, dan saya ingin khususnya menyampaikan ini kepada Frankie dan Dien, mempelai berdua. Yang pertama, setiap pasangan yang menikah harus sungguh-sungguh telah percaya kepada Kristus sebagai perancang pernikahan itu. Dan hari ini saya memberkati mereka karena saya sudah membimbing mereka dan saya percaya mereka dua telah mengenal Kristus. Mereka telah menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka.
Dan karena itu pada hari ini saya memberkati mereka. Pasangan yang akan menikah di dalam iman Kristen, pertama-tama mereka sudah harus mengenal siapa perancang pernikahan itu, yaitu Allah sendiri yang telah datang ke dalam dunia di dalam pribadi Yesus Kristus. Itu adalah Allah yang kita sembah. Dan bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang dapat menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, setiap pasangan yang mau menikah seharusnya memberikan otoritas yang penuh kepada Allah di dalam setiap pengambilan keputusan. Allah harus yang memimpin lembaga pernikahan itu. Sebab Dia yang merancang, Dia yang tahu bagaimana pernikahan itu dapat dijalankan dengan semestinya. Sehingga komunikasi di dalam rumah tangga itu harusnya komunikasi yang segitiga, ya. Di mana suami dan istri melibatkan Allah dalam percakapan. Jadi bukan hanya dialog, tapi ini trialog. Ada 3 oknum, yaitu suami, istri, dan Allah yang tidak kelihatan tetapi selalu hadir. Itu berarti dalam setiap pengambilan keputusan apapun harus melibatkan Allah dalam kehidupan saudara atau anak berdua. Dan yang ketiga, implikasi yang ketiga, pernikahan itu diikat oleh suatu komitmen seumur hidup. Sebab perjanjian itu bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah sendiri. Dengan memahami pernikahan adalah suatu ikatan perjanjian dengan Allah, maka calon suami istri disadarkan senantiasa untuk bergantung pada kekuatan Allah dalam membangun kehidupan rumah tangganya. Sebab tanpa Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, maka sia-sialah usaha kita membangun keluarga kita. Hakikat yang kedua, hakikat yang pertama tadi adalah bahwa pernikahan adalah perjanjian. Hakikat yang kedua adalah bahwa pernikahan Kristen adalah suatu kesaksian. Kesaksian. Ini adalah suatu rahasia yang besar dan hanya dijelaskan di dalam Alkitab. Dalam Efesus pasal yang kelima dijelaskan ayat 32, Paulus menggambarkan hubungan suami istri adalah seperti hubungan Kristus dengan jemaatnya. Dikatakan bahwa suami kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat, dan istri tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Artinya melalui pernikahan Kristen, suami istri dipanggil untuk menyaksikan Kristus kepada dunia ini. Sebagai ayah dan ibu, pasangan suami istri itu harus bertanggung jawab memimpin anak-anak jika dikaruniakan anak oleh Tuhan. Memimpin anak-anak itu untuk mengenal Kristus, itu tanggung jawab suami istri. Banyak anak-anak di dunia ini sulit untuk membangun hubungannya dengan Allah sebagai Bapa, karena mereka tidak mempunyai figur seorang Bapa di dunia ini. Banyak anak-anak mengenal Allah sebagai Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, tetapi waktu mereka ingin memanggil Allah sebagai Bapa, mereka canggung. Karena konsep mereka tentang Bapa itu dikaburkan oleh Bapa di dunia ini. Oleh karena itu, Frankie sebagai calon Bapa mempunyai tanggung jawab untuk memperkenalkan sosok pribadi Allah sebagai Bapa kepada anak-anak. Allah itu setia. Allah itu seorang yang mengasihi anak-anaknya. Maka Frankie sebagai seorang ayah harus menunjukkan kasih Bapa kepada anak-anaknya, kepada istri, dan kepada orang-orang di sekitarnya. Karena anak-anak yang memiliki hubungan yang baik, hubungan yang harmonis dengan ayahnya, akan membantu mereka untuk membangun hubungan yang baik dengan Allah sebagai Bapanya. Keluarga merupakan tempat untuk latihan bagi anak-anak untuk kelak nanti membentuk keluarga mereka. Keluarga juga menjadi tempat persiapan dan latihan untuk menjadikan anak-anak mereka sebagai suami istri kelak. Pernikahan yang sehat dan berfungsi pada umumnya akan menghasilkan anak-anak yang sehat pula.
Jadi setiap orang tua harus menyadari tanggung jawab ini, yakni menunjukkan sikap yang penuh peduli, tanggung jawab, dan disiplin, murah hati, penghormatan, penghargaan, pengenalan, dan pengampunan. Di dalam keluarga kami menerapkan disiplin ini sejak anak-anak kami masih kecil. Saya ingat terakhir kali saya memberikan disiplin yang sangat keras bagi Dian, mungkin waktu dia usia 8 tahun, kelas 2 SD. Nah, kami di rumah, kami memberikan disiplin waktu Dian dan Mona masih kecil. Ini, mungkin Dian masih ingat ya. Ini adalah alat disiplin kami. Saya tidak pernah memukul anak kami dengan tangan secara langsung, tetapi kami punya alat disiplin ini. Jadi Dian masih ingat, ini adalah alat untuk membentuk Dian sejak kecil. Dan saya ingat terakhir kali saya memakai alat ini waktu Dian kelas 2 SD. Sejak itu dia sudah tahu hal disiplin dan tidak pernah menggunakan ini. Suatu hari Bapak Ibu, ya, ini ada kisah dalam rumah tangga kami. Ketika Dian melakukan satu kesalahan, kami cari alat ini, tidak ditemukan. Kami keliling cari di dapur, di tempat mana. Ternyata Dian sembunyikan alat ini. Ya. Tetapi akhirnya dia tahu bahwa ini alat ini sangat berguna bagi dia. Saya ingat waktu itu saya ingin memukul dia karena dia membawa kucing di atas tempat tidurnya. Dan kucing itu buang kotoran di atas tempat tidur. Nah, memang anak-anak kami ini pencinta binatang sampai sekarang ya. Bawa anjing, kucing di atas tempat tidur. Tetapi ya kami katakan itu kurang sehat kucing itu. Jadi untuk memberikan, karena saya sudah memberikan peringatan beberapa kali dia tidak taat, akhirnya ini harus yang berbicara. Tapi dia sudah tahu bahwa ini akan dipakai, jadi dia sembunyikan ini. Dan kami cari dan tanya-tanya, akhirnya dia beritahu. Tapi puji Tuhan, Tuhan membentuk Dian sehingga tidak harus diberikan disiplin dengan spank seperti ini. Dia kemudian sudah bertumbuh dan sekarang dia sudah duduk sebagai mempelai wanita yang sebentar akan diberkati. Puji Tuhan. Selanjutnya saya mau jelaskan tentang tujuan pernikahan secara singkat. Tujuan pernikahan yang utama adalah untuk pertumbuhan, yaitu supaya Frankie dan Gideon dapat bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dalam membangun relasi hubungan suami dan istri untuk mengalami kasih Tuhan, pengampunan, kesabaran, dan sifat-sifat Tuhan yang lain, karakter Tuhan yang lain. Disitulah Frankie dan Dian akan dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Pertumbuhan yang diharapkan adalah agar suami istri dapat melayani Allah dan menjadi saluran berkat bagi sesamanya. Agar pernikahan ini dapat bertumbuh, ada 2 syarat yang Frankie dan Dian harus perhatikan. Yang pertama, masing-masing harus yakin sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Sehingga masing-masing mampu untuk saling mengampuni. Karena Frankie dan Dian akan berada dalam satu rumah di mana kedua pribadi ini bukanlah orang yang sempurna. Sehingga pengampunan terus-menerus dibutuhkan untuk saling memaafkan. Usaha sendiri akan gagal untuk bisa saling mengampuni. Oleh karena itu membutuhkan pertolongan Tuhan. Yang kedua, bahwa Frankie dan Dian, pasangan suami istri kita semua, tidaklah dapat memaksakan atau menuntut kehendak kita pada pasangan kita. Kita harus saling memahami dan saling memberi. Masing-masing kita harus menjalankan peran kita dengan baik, serta mampu menerima kelemahan, kekurangan, dan keberadaan pasangan kita sebagaimana adanya.
Yang kedua, tujuan pernikahan. Tadi adalah tujuan pertama adalah pertumbuhan, tujuan yang kedua adalah tujuan pernikahan Kristen adalah menciptakan masyarakat baru milik Allah. Pernikahan dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan satu masyarakat baru milik Allah atau God's New Society. Yakni satu masyarakat tebusan yang dapat menjadi berkat dan membawa kesejahteraan bagi sesamanya. Melalui tiap keluarga yang telah ditebus oleh Kristus, Allah menghendaki adanya keturunan ilahi. Dan Allah menghendaki ini pun terjadi dalam keluarga Frankie dan Dian. Yang terakhir, ini hal yang penting. Semuanya penting, tetapi ini sesuatu yang relevan untuk situasi dan kondisi kita pada hari-hari ini. Yaitu pentingnya merawat keintiman dalam pernikahan. Banyak orang menikah dengan modal cinta yang besar. Namun setelah menikah, mereka kurang merawat cinta itu. Lama-kelamaan tanpa terasa, cinta berubah menjadi hambar. Untuk merawat cinta, kita perlu membangun dan menumbuhkan keintiman dalam pernikahan. Di samping untuk merawat cinta, keintiman juga menjadi benteng pertahanan terhadap stres atau tekanan hidup. Apakah kebutuhan intimasi itu? Kehidupan manusia modern sangat bergantung kepada teknologi, TV, internet, HP, dan sebagainya. Dan ini telah menyebabkan banyak terjadi perasaan keterasingan dan kesepian. Karena orang-orang tidak lagi berkomunikasi secara langsung, secara verbal, tetapi menggunakan alat-alat. Kebutuhan akan intimasi dalam pernikahan sangat dibutuhkan. Tetapi kenyataannya, intimasi ini dalam keluarga banyak dihambat dalam keluarga kita. Yang pertama, ini faktor yang pertama yang membuat terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga. Yang pertama itu, secara teologis, penghambat intimasi adalah dosa. Dosa tidak hanya memisahkan manusia dari Allah, tetapi dosa memisahkan juga manusia dari sesamanya. Dosa itu bisa berupa kebiasaan buruk, baik yang dimiliki oleh pria maupun wanita. Bisa juga berupa dosa struktural dalam masyarakat, misalnya dalam budaya paternalistik ya, di mana kaum pria yang mendominasi wanita, sehingga pria melakukan hal-hal yang sewenang-wenang terhadap istrinya. Nah, ini dalam budaya paternalistik. Tapi juga adalah budaya emansipasi, di mana istri merasa punya hak yang setara dengan suami dan sulit untuk tunduk dan hormat kepada suaminya. Ini juga akan menimbulkan kesulitan dalam menjaga intimasi. Untuk membangun intimasi perlu menyediakan waktu yang cukup banyak untuk ada bersama dengan pasangan. Waktu untuk menciptakan hubungan yang saling membangun dengan pasangan, dengan anak-anak sangatlah penting. Kekurangan intimasi berakibat buruk dalam kesehatan keluarga, khususnya kecemasan yang berpotensi menghasilkan konflik. Kondisi ini dapat meledak dalam pelbagai gangguan emosi, baik gangguan sosial, hubungan masyarakat, dan kehidupan pribadi. Akibatnya bisa menimbulkan gejala cepat bosan, perasaan bosan, kelelahan yang tidak jelas, mudah marah, cepat tersinggung, depresi, dan sebagainya. Pernikahan yang kaya dengan intimasi membawa efek yang sehat bagi jiwa dan fisik. Apa karakteristik, apa ciri sifat dari intimasi yang berkualitas? Yang pertama, intimasi pada hakikatnya dimulai dari diri sendiri. Jika seseorang tidak mampu intim dengan dirinya sendiri, tidak dapat menerima diri sendiri sebagaimana adanya, atau istilahnya minder, maka dia pun akan sulit untuk
dapat intim dengan orang lain. Bila kita mempunyai penilaian yang benar terhadap diri kita, penilaian yang benar terhadap Allah yang menciptakan kita, maka kita pun dapat bergaul intim dengan siapa saja yang diciptakan oleh Allah. Khususnya sebagai suami istri. Frankie dan Dian harus percaya bahwa pasangan yang di sampingmu masing-masing adalah ciptaan Allah yang sempurna. Dan Allah menghendaki kalian memiliki hubungan yang intim sebagaimana Allah memiliki hubungan yang intim dengan kita. Orang yang minder biasanya mengembangkan emosi negatif seperti mudah curiga, mudah tersinggung, cepat marah, mudah menyalahkan orang, cenderung menutup diri dan tidak terbuka kepada orang lain. Nah, hal-hal seperti ini harus diubahkan. Hanya Allah yang dapat memulihkan keadaan ini. Hanya Allah yang bisa mengubahkan keadaan ini. Ketika seorang dipulihkan dan memiliki pemahaman yang benar tentang Allah dan tentang dirinya, maka sikapnya akan berubah menjadi positif. Dan dia akan memiliki hubungan yang intim dengan sesamanya. Yang terakhir sekarang, penting memperhatikan antara relasi intimasi dan stres. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, social being. Artinya manusia membutuhkan ikatan dan hubungan yang intim dengan orang-orang yang terdekat, khususnya keluarga. Tidak bisa hidup sendiri. Mereka yang memiliki relasi yang intim dengan pasangannya lebih mudah mengatasi stres dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki intimasi yang intim dengan keluarganya. Banyak orang mengalami keluhan-keluhan fisik karena tidak memiliki relasi intimasi yang baik dengan pasangannya. Dan hal ini menimbulkan ketegangan, frustrasi, merasa terasing, dan kesepian. Salah satu penyebab timbulnya stres adalah masalah pekerjaan. Ketika waktu bekerja mengurangi waktu untuk bersama keluarga dan bersama dengan anak-anak, maka dapat menimbulkan ketegangan dalam keluarga. Banyak orang menghabiskan banyak waktu dan energinya untuk bekerja, akhirnya kehilangan relasi yang intim dengan keluarganya. Karena itu, dorongan saya, nasihat saya bagi Frankie dan Dian, perlu menjaga keseimbangan antara waktu untuk bekerja dan waktu untuk keluarga. 2 tahun yang lalu, saya mengambil keputusan untuk resign dari satu pekerjaan, karena saya melihat bahwa pekerjaan itu sudah mulai mengganggu hubungan dalam keluarga. Relasi dengan istri dan anak-anak terganggu akibat waktu kerja terlalu banyak mengambil waktu daripada waktu untuk keluarga. Saya harus mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan kerja atau resign supaya saya bisa ada lebih banyak waktu dengan keluarga. Saya mendorong Frankie dan Dian ingat hal ini. Waktu untuk keluarga sangat penting, sangat berharga. Karena itu, kalaupun harus ada yang dikorbankan, berani ambil keputusan itu untuk menyelamatkan keluarga. Dan saya percaya Tuhan akan menolong Frankie dan Dian. Sebagai kesimpulan, kita harus melibatkan Tuhan dalam keluarga. Sekali lagi, harus melibatkan Tuhan dalam keluarga. Mazmur 127 ayat 1 katakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah atau keluarga, sia-sialah usaha orang membangunnya. Karena itu marilah kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, marilah kita mengundang Tuhan dan izinkanlah Dia membangun rumah tangga kita masing-masing, sehingga semua usaha kita untuk membangun keluarga kita menjadi usaha yang tidak sia-sia, tetapi menjadi usaha yang berhasil, sebab Tuhan merancang dan memberkati pernikahan kita, dan Tuhan mau kita menikmati kebahagiaan dalam keluarga kita. Tuhan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sekarang mari kita masuk dalam upacara pemberkatan nikah.
Ada satu prinsip yang saya mau tegaskan sekali lagi di sini. Frankie dan Dian, kalian telah dipanggil secara khusus hari ini untuk masuk di dalam keluarga, lembaga keluarga atau rumah tangga. Ini adalah satu panggilan khusus dari Tuhan. Agar menjadi lebih jelas pada semua jemaat yang hadir, orang-orang percaya yang hadir pada pagi hari ini, bahwa kedua saudara bersedia memenuhi panggilan Tuhan, maka saya silakan saudara berdua untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya sebagai saksi pertanyaan-pertanyaan berikut yang akan saya sampaikan. Silakan mic-nya dihidupkan. Dengar baik-baik pertanyaan, ini kuis ya. Dan harus dijawab dari hati yang tulus, hati yang jujur, hati yang penuh iman di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat sebagai saksinya. Yang pertama, pertanyaan kepada Frankie. Saudara Frankie William Lalihatu, apakah saudara mengaku di hadapan Allah dan jemaat sebagai saksi bahwa saudara akan mengasihi dan melayani istri saudara baik pada waktu suka maupun duka, bahwa saudara sebagai seorang suami yang beriman dan setia akan memelihara istri saudara, bahwa saudara akan menuntut kehidupan yang kudus bersama dengan istri saudara sesuai dengan Injil Yesus Kristus, bahwa saudara tidak akan meninggalkan istri saudara dan hanya akan tercerai dari dia karena maut atau kematian. Saudara Frankie William Lalihatu, apakah jawab saudara? Ya, saya mengaku dengan segenap hatiku. Amin. Amin. Sekarang kepada Ananda Dian. Saudari Dian Kristaranda, apakah saudari mengaku di hadapan Allah dan jemaat sebagai saksi bahwa saudari akan mengasihi dan melayani suami saudari baik pada waktu suka maupun duka, bahwa saudari sebagai seorang istri yang beriman dan setia akan memelihara suamimu, bahwa saudari akan menuntut kehidupan yang kudus bersama dengan suamimu sesuai dengan Injil Yesus Kristus, bahwa saudari tidak akan meninggalkan suami saudari dan hanya akan tercerai dari dia karena maut atau kematian. Saudari Dian Kristaranda, apakah jawab saudari? Ya, saya mengaku dengan segenap hatiku. Amin. Amin. Saudara berdua telah bertekad untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dan agar itu menjadi lebih nyata, maka saya mengundang saudara berdua, Ananda berdua, untuk berdiri dan saling mengucapkan janji ini di hadapan Tuhan Allah dan disaksikan oleh jemaatnya. Biasanya saya menuntun pasangan untuk membacakan janji ini, tapi kali ini saya mau saudara Frankie dan Dian masing-masing membacakan ini. Jadi bukan karena mengikuti tuntunan saya, tetapi sekarang dari hatimu masing-masing. Ucapkan ikrar dan janji ini di hadapan Tuhan yang disaksikan oleh jemaat Tuhan sekarang. Saya persilakan saudara Frankie mulai. Dalam anugerah Tuhan, saya Frankie William Lalihatu menerima engkau Dian Kristaranda di hadapan Allah dan jemaatnya sebagai istriku satu-satunya dalam suka dan duka, sakit dan sehat, untung dan malam, dan saya akan selalu setia menjadi ayah untuk anak-anak kita sampai maut memisahkan kita. Amin. Saya persilakan Dian. Dalam anugerah Tuhan, saya Dian Kristaranda
di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya menerima engkau, Frankie William Lalihatu, sebagai suamiku satu-satunya. Saya berjanji untuk setia menghormati engkau, setia mengasihimu, baik dalam suka maupun duka, sehat atau sakit, baik dalam keadaan rugi atau untung. Saya berjanji di hadapan Tuhan bahwa saya senantiasa akan hidup kudus menurut Injil Yesus Kristus. Saya berjanji menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang akan dipercayakan Tuhan bagi kita. Saya senantiasa berbakti kepada Allah, dan saya berjanji untuk memegang komitmen ini sampai maut memisahkan kita berdua. Amin. Amin. Saudara Frankie dan Dian, untuk meneguhkan komitmen saudara, maka saya persilakan saudara masing-masing akan memasangkan cincin di jari pasanganmu untuk senantiasa mengingatkan saudara-saudara akan janji dan komitmen ini. Kiranya Tuhan Yesus akan menolong dan memampukan saudara untuk selalu setia memegang janji teguh dan komitmen yang saudara sudah buat di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat seumur hidup saudara. Saya persilakan. Ya, sebagai cinta dan kasih di siang hari ini saya akan memakaikan cincin ini sebagai tanda cinta dan kasih setia saya untuk menemani engkau dan untuk menerima engkau sebagai istri saya sampai selama-lamanya. Sebagai tanda untuk memegang komitmen dan janji saya di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya memasangkan cincin ini di jarimu untuk menjadi pengingat bagi saya untuk memegang teguh janji dan komitmen saya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kiranya Tuhan Yesus akan selalu menolong saya dan memampukan saya untuk memegang teguh janji dan komitmen saya ini seumur hidup saya. Silakan kalian berpegang tangan. Kiranya Tuhan mendengar setiap janji, ikrar, komitmen saudara berdua untuk setia satu sama lain. Karena itu sebagai hamba Yesus Kristus, pada hari ini saya menyatakan bahwa Frankie William Lalihatu dan Dian Kristaranda resmi menjadi suami dan istri. Kalian berdua telah sah menjadi istri dan suami di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Kristus. Karena itu sebagai hamba Kristus Yesus, saya meneguhkan pernikahan kalian berdua. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat sekalian untuk bangkit berdiri, dan kita akan menyanyi terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Silakan kalian duduk berlutut. Terima kasih Tuhan. Mohon untuk dimatikan sound yang di belakang. Baik, terima kasih.
berdoa. Ya Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang maha kuasa, Allah yang telah menciptakan pernikahan di dunia ini, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, Engkau telah memanggil saudara Frankie dan Dian Krista untuk masuk di dalam pernikahan yang kudus pada saat ini. Tuhan, saya berdoa kiranya hari ini Engkau mengikat mereka dengan kasih dan kesetiaan-Mu. Kiranya Engkau melindungi, Engkau menyertai dan memberkati mereka berlimpah-limpah. Berikanlah mereka hikmat, akal budi, kebijaksanaan. Berikanlah mereka roh takut akan Tuhan senantiasa memimpin hidup mereka. Kiranya Tuhan Engkau menjadikan mereka berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar mereka, baik di dalam rumah tangga mereka yaitu anak-anak mereka, maupun orang-orang di sekitar mereka, keluarga mereka, dan semua orang yang lain yang ada bersama-sama dengan mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, saya berdoa dan memberkati Frankie dan Dian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Dan saya persilakan Dian, Frankie membuka tudung dari Dian. Pakai kacamata dulu, lihat baik. Ya. Silakan. Maka engkau berdiri di sebelah kanan Dian. Ini merupakan simbol otoritas sebagai kepala rumah tangga. Dan saat ini ada permintaan khusus dari mereka berdua untuk makan minum perjamuan kudus. Jadi saya persilakan, tolong ada yang mengambil. Frankie dan Dian, mereka benar-benar mau melibatkan Tuhan dalam rumah tangga mereka. Dan ini adalah simbol dari tubuh dan darah Kristus yang akan saya bagikan bagi saudara berdua. Dibagi kepada Dian. Ini adalah lambang dari tubuh Kristus. Yesus berkata bahwa ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkannya bagimu. Ambillah ini dan makanlah sebagai peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, silakan dimakan tubuh Kristus. Setelah makan, Yesus mengambil cawan dan berkata bahwa ini adalah darahku. Ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Kristus oleh darahnya telah mengampuni segala dosamu. Dosa kalian telah disucikan oleh Tuhan. Kalian menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus. Minumlah ini sebagai tanda perjanjian Tuhan yang telah menguduskan kalian.
darah Kristus. Baik, untuk acara pemberkatan nikah dan peneguhan sudah selesai. Saya persilakan duduk kembali dan saya serahkan waktu ini kepada pengacara MC untuk melanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kami meminta dengan kasih Kristus Ketua Majelis Bapak Mateus Lulan untuk memberikan surat nikah dan juga Alkitab. Kami mempersilakan untuk kedua mempelai berdiri kembali. Gereja memberikan Alkitab agar kedua mempelai di dalam membangun rumah tangga selalu berpedoman kepada firman Tuhan. Silakan bagi Bapak Ketua Majelis GPKI Jemaat Makarismos untuk memberikan surat nikah terlebih dahulu. Dua-duanya, Pak. Dua-duanya, iya. Diberikan kepada mempelai pria dan juga mempelai wanita. Berikut diberikan Alkitab. Baik. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk Bapak Ketua Majelis. Untuk selanjutnya, kedua mempelai akan meminta restu dari kedua orang tua dan mungkin juga ada permohonan atau kata-kata permohonan maaf atau doa, meminta doa dari kedua orang tua. Oleh karena itu saya mempersilakan untuk kedua mempelai berdiri. Terlebih dahulu meminta restu dari orang tua mempelai pria. Meminta restu dari Mama Magdalena Huai. Bahagia hari ini, sejuk melebihi pagi berembun. Bahagia hari ini, tangan Tuhan sendiri yang menenun. Setiap karyanya, setiap pimpinannya, membuat hati kagum tertegun. Terlalu berharga apa yang Tuhan buat, lebih mahal melebihi harta karun, meski sulit untuk diselami. Mempelai Biarkan hikmatnya terus mengalir. perlahan-lahan. Bahagia hari ini tidak terlepas dari restu yang kami terima. Bahagia hari ini menyingkapkan doa-doamu yang Berikutnya meminta setiap restu nasihatmu dari akan kami ingat orang tua di dalam mempelai batin wanita. kami. Pesan-pesanmu rekat terpahat. Hari ini jadi bukti semerbak anugerahnya setia mengiringi. Hari ini jadi saksi kekuatan lengannya setia menyertai. Sejak awal Sang Ilahi tak pernah berjanji hidupkan tanpa badai. Gelora badai hanyalah alatnya untuk melihat bahwa setiap janjinya teruji. Untuk sebuah musim yang baru,
rahmat-Nya selalu baru. Untuk sebuah perjalanan yang ilahi, Tuhanlah yang akan menerangi. Tak perlu takut, tak perlu cemas, tak perlu resah, tak perlu ragu. Jika hari ini boleh terjadi, semua atas izin Tuhan. Hari esok masih menjadi misteri. Namun Tuhan selalu jadi harapan. Saya yakin dan percaya kedua orang tua sudah memberikan restu, bahkan doa yang terbaik bagi Frankie dan Dian agar bisa menjalani rumah tangga yang bahagia, yang penuh dengan sukacita dan berkat Tuhan. Amin. Untuk selanjutnya saya mempersilakan bagi persekutuan Kairos untuk memberikan persembahan pujian. Kami silakan. Tes.
Terima kasih untuk persembahan pujian dari vokal grup Kairos. Saya yakin percaya kita semuanya diberkati dengan pujian ini. Untuk selanjutnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan yang didahului persembahan sulung dari kedua mempelai. Persembahan pertama di dalam mereka membangun rumah tangga yang baru. Oleh karena itu kita terlebih dahulu berdoa dan doa persembahan dipimpin oleh Bapak Evangelis Tabulo. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga dari awal hingga pertengahan hingga sampai saat ini acara pemberkatan nikah hari ini berjalan dengan baik. Dan tiba saatnya Tuhan untuk memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kedua mempelai ini sebagai persembahan yang pertama. Kuduskan di dalam nama Yesus. Kiranya kuasa dan kemuliaan Tuhan Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan menaikkan pujian segala puji syukur. Kami mempersilakan terlebih dahulu kepada kedua mempelai untuk memberikan persembahan sulungnya kepada Tuhan. Persembahan hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, persembahan yang Bapak Ibu telah berikan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan membalaskannya berlipat kali ganda dan persembahan ini dapat digunakan untuk memuliakan Tuhan. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kedua mempelai dengan pujian berjudul Takkan Ku Tahu Hari Esok. Mari berikan aplaus untuk kedua pengantin kita. Shalom, shalom. Ya sekarang saya jadi
Dian sudah jadi istri saya. Mungkin kedepannya orang bilang keluarga itu kedepannya pasti ada masalah, pasti ada persoalan. Tapi kalau kita berserah pada Tuhan pasti ada jalan keluar. Karena Tuhan adalah yang terbaik, Tuhan yang membentuk kami, Tuhan yang menjodohkan kami, dan hari ini kami telah resmi menjadi suami istri. Dan di siang hari ini kami berdua akan angkat pujian, sebuah pujian yang selalu akan mengingatkan kami ke depan. Puji nama Tuhan. Tangan Tuhan akan selalu memegang. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok, tapi yang pasti ketika kita bersama Tuhan, Tuhan memegang kendali akan kehidupan kita. Amin. Terima kasih untuk kedua mempelai yang sudah memberikan persembahan pujiannya bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah serangkaian acara ibadah kita pada siang hari ini. Sebelum kita akan menutupnya, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman di mana resepsi akan diadakan pada hari ini, akan bertempat di Resto Oristem Bay, Taman Ria, Jalan Rendani, Taman Ria, akan dilaksanakan pada pukul 15.30 sore atau setengah 4 waktu Indonesia Timur. Kami mengundang seluruh sidang jemaat tamu undangan yang hadir pada hari ini untuk dapat menghadiri resepsi pernikahan tersebut. Baiklah, kita akan menutup ibadah pada siang hari ini. Saya mengundang kita semuanya bangkit berdiri. Kita naikkan pujian sebab Kau besar.
kita, mari angkatlah tanganmu. Ibadah peneguhan dan memperkatakan nikah ini telah berakhir. Pulanglah dengan damai sejahtera. Jadilah berkat dengan melaksanakan setiap firman Tuhan yang telah kita terima dalam kehidupan kita setiap hari, dalam kata-kata dan tindakan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan dulu, ambil satu sejenak. Demikianlah ibadah kita telah berakhir. Kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu, sidang jemaat semuanya yang sudah hadir pada siang hari ini. Tuhan memberkati dan juga terima kasih untuk seluruh dukungan doanya. Biarlah Frankie dan Dian dalam bangun rumah tangga, di dalam Tuhan mereka bahagia selalu. Dan kami mengucapkan selamat bagi Frankie William Lalihatu dan Dian Kristaranda. Silakan berdiri. Selamat sudah menjadi suami dan istri. Untuk selanjutnya kita akan mengadakan foto bersama. Saya mengundang dari keluarga Pendeta Tandi Randa beserta ibu dan juga kakak tercinta. Kakak Mona. Untuk selanjutnya dari keluarga Lalihatu, mama dan kakak mungkin. Mama dan kakak. Berikutnya saya mengundang persekutuan keluarga Kairos Randa. Silakan bagi persekutuan keluarga Kairos Randa. Andre dan Dede tidak berfoto.
Baik, untuk selanjutnya kami mengundang hamba-hamba Tuhan untuk berfoto bersama. Mr. and Miss, hamba-hamba Tuhan, kami persilakan untuk berfoto bersama, kedua mempelai. Bapak Sius Doan Siba, mari para hamba-hamba Tuhan kita berfoto bersama. Untuk selanjutnya keluarga besar Lalihatu Huae untuk dapat berfoto bersama. Silakan bagi keluarga besar Lalihatu Huae untuk berfoto bersama. Dan untuk selanjutnya dari keluarga Pendeta Yuli Surharyati mempersiapkan diri untuk berfoto bersama. Untuk selanjutnya dari keluarga Ibu Pendeta Yuli Suharyati, silakan. Keluarga yang datang dari jauh, ada Ibu Ani Supatminingsih, kakak nomor 4, datang dari Semarang, kakak dari Ibu Yuli. Ada Ibu Sri Mulyaningsih, kakak nomor 5, datang dari Malang. Dan kemudian Bapak Harsoyo Supriyadi, kakak nomor 6, datang bersama dengan istri Ibu Setianingsih, datang jauh-jauh dari Jogja untuk mendukung doa bagi pernikahan Dian dan juga Frankie. Untuk selanjutnya Jemaat GPKI Makarismos, kami mengundang untuk maju ke depan untuk bisa berfoto bersama kedua pengantin. Seluruh jemaat GPKI Makarismos, saya mengundang untuk berfoto bersama. Mari jemaat GPKI Makarismos berfoto bersama. Termasuk yang main musik boleh turun.
Jemaat GPKI Makarismos, silakan ke depan untuk berfoto bersama. Yang masih di luar boleh masuk. Mundur. Jemaat GPKI Makarismos, jika masih ada di luar silakan masuk. Ibu Herlina, Bapak Yotam. Oh sudah, oh terima kasih. Ibu Yotam sudah. Bebas. Yang masih di luar, jemaat GPKI Makarismos, mari kita berfoto bersama. Bapak Mateus. Jemaat GPKI Makarismos, silakan maju ke depan, kita berfoto bersama. Ya, masih ditahan para majelis untuk berfoto bersama. Majelis, ini siapa punya?
Majelis dan hamba Tuhan GPKI Makarismos. Pasius. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih untuk kesabaran dari Bapak Ibu yang tetap setia menunggu dan mengikuti setiap rangkaian acara pemberkatan nikah.